Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, sehat, serta karunia-Nya kepada kita, sehingga Bapak Ibu pada hari ini, Senin 25 April 2022, dapat bergabung di kelas daring penutup bulan April, yaitu dengan judul Sosialisasi, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Selamat datang dan selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Ahmad Husni Tamrin dan Bapak Son Magenda selaku fasilitator dan fasilitator pendamping, juga pengurus dan anggota IAPDB di Jawa Timur, serta rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Bersama kami tim admin IAPDB di Jawa Timur ada saya Mbak Neno, ada Mbak Upi, ada Mas Andi, dan juga ada Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan selalu tersenyum. Mari tingkatkan iman, maka iman terjaga dan insya Allah aman. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini. Kita awali dengan pembukaan, kemudian sambutan mewakili IAPDB di Jawa Timur, kemudian kita awali dengan tangkap layar bersama, pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan kita akhiri kembali dengan tangkap layar bersama. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya mengucap syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan, serta untuk mengawali kegiatan hari ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran, juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Ya, dicukupkan. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magenda selaku Ketua 1 di IAPDB di Jawa Timur. Kepada Bapak Son Magenda disilakan. Baik, terima kasih Mbak Nena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat ridhonya lah kita pada pagi hari ini masih bisa bertatap muka, walaupun masih dalam keadaan daring virtual. Namun tidak akan mengurangi semangat kita dalam rangka untuk kita menuntut ilmu, belajar, untuk berdiskusi, atau hal-hal yang sangat menarik. Juga bagi teman-teman semuanya dari admin IAPDB di Jawa Timur, ya, ada nanti kita didampingi oleh ada Mbak Neno, ya, ada Mas Andi, nanti ada Mbak Upi, gitu. Dan kemudian juga wabil khusus, sahabat saya Pak Husni Tamrin nanti akan memaparkan tentang masalah peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2022. Ini memang masih baru sekali, masih panas-panasnya ya. Permen nomor 1 tahun 2022. Dan Bapak Ibu sekalian, kemudian berikutnya saya mengaturkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang bergabung kita dari Kalimantan juga, ya, dari Banjar. Mudah-mudahan juga ini kita akan selalu eksis ya bersama dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk kita berdiskusi tentang topik-topik yang menarik tentang masalah pengadaan barang jasa. Bapak Ibu sekalian, dalam diskusi ini memang topik yang dibawakan Pak Husni ini sangat menarik sekali, masih panas gitu ya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya, dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2022 ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri PU ya, nomor 28 tahun 2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian sekarang diganti oleh Peraturan Menteri PUPR nomor 1 2002 yang temanya pun agak berbeda, yaitu adalah pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum. Nah, sini saya menggarisbawahi bidang PUPR. Jadi kalau kita bicara bidang PUPR, itu tidak hanya sekedar tanggung jawab dari Kementerian PUPR, tapi semua secara nasional, apakah itu di tingkat provinsi, apakah tingkat kota, kabupaten, mesti ada bidang PUPR juga. Nah, sedang bidang PUPR ini sangat luas sekali. Ada bidang cipta karyanya, ada bidang SDA-nya, ada bidang bina marga gitu. Bidang cipta karya lebih banyak lagi ya. Ada air bersih, ada PLP-nya, kemudian ada tata bangunan semua. Nah, itulah semua bidang itu ada semua di kota, kabupaten maupun di provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi artinya manakala nanti Bapak Ibu sekalian berhadapan dengan pekerjaan bidang PUPR, seyogianya merujuk kepada aturan ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku pengadaan,
lebih khusus lagi sebagai PPK. Ini salah satu tugas PPK adalah menyusun harga pikiran sendiri. Nah, menyusun harga pikiran sendiri inilah mau tidak mau Bapak Ibu sekarang wajib harus menguasai tentang masalah harga satuan dasarnya itu. Harga satuan dasar nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ustaz Tamrin ya. Walaupun dengan waktu yang 2,5 jam ini, itu kalau saya lihat dari lampiran semua itu ada 500 halaman tuh Pak Ustaz ya. Jelas tidak mungkin lah selama 2 jam ini kita mendalami antara bidang-bidang. Nah mungkin nanti saya sarankan Pak Husni paling tidak ada bidang yang umum ya tentang masalah peralatan, tentang masalah bahan gitu, dan tentang pekerjaan ini mungkin nanti akan lebih perdalam. Tapi tidak akan mungkin masuk kepada substansinya seperti bidang cipta karya, bidang pengairan, bidang market. Nah nanti mungkin kami dari HPDP Jawa Timur mungkin akan mengkondisikan hal ini mungkin secara klasikal ya Pak Husni ya, mungkin 2 hari ya secara khusus gitu, baru nanti kita akan exercise latihan tentang masalah bagaimana menyusun harga komponen-komponen harga satuan dasar ini, karena ini sangat penting sekali. Dulu dalam kita kenal ada namanya koefisien segala macamnya. Nah ini karena apa? Tanpa Bapak Ibu sekalian kuasai hal itu, tentu tidak akan memperoleh hasil harga pikiran sendiri yang betul-betul signifikan gitu. Nah, barangkali demikian Bapak sekalian, mari kita sama-sama kita nyimak ya, kita diskusikan hal ini. Walaupun saya yakin dalam 2,5 jam ini tidak akan bisa menyeluruh gitu ya. Nah, tapi paling tidak akan mengajak Bapak sekalian untuk lebih bisa mendalami hal tersebut, lebih mendalam lagi. Tapi insya Allah nanti kami akan bersama Pak Husni dengan teman-teman dari admin, kita akan mengkondisikan, dan alhamdulillah sekarang ini masalah COVID ini sudah mulai reda gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita akan bisa klasikal, minimal 2 hari kita bisa bertatap muka langsung. Baik, demikian Bapak sekalian, mungkin dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang tidak berkenan hati Bapak sekalian, tentu kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan sekali lagi kami terima kasih sekali atas kepercayaan Bapak sekalian untuk bisa bergabung dengan IAPDP Jawa Timur. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Neno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Son Magenda yang berkenan memberi sambutan serta mendampingi hingga kelas berakhir. Kita awali dengan tangkap layar bersama terlebih dahulu supaya terlihat semangat paginya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin sebagai anggota YAPDPD Jawa Timur dan praktisi kontrak konstruksi juga Widya Iswara Kementerian PUPR. Sebelumnya mohon izin kami sampaikan informasi dan tata tertib kegiatan hari ini. Mohon untuk videonya tetap aktif selama kegiatan berlangsung dan mohon tidak merokok untuk bagi yang tidak berpuasa, dan audio aktif hanya panitia dan fasilitator agar menjaga suara fasilitator terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Chat di Zoom akan tetap diaktifkan sebagai sarana komunikasi dan sesi tanya jawab akan menggunakan aplikasi Slido. Baik, tidak perlu panjang lebar, kami persilakan kepada Pak Ahmad Husni Tamrin untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, paling tidak saya sudah berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, di mana ada beberapa yang saya kenal paling tidak, ada yang dari PU ini, kemudian ada dari Bogor, kemudian nggak tahu Pak Hendri ini dari Padang, Pak. Oh, dari Padang. Kemudian Pak Sandi mungkin dari unit pengutus ya. Mudah-mudahan saya belum terima biodatanya. Kemudian ada Bu Juana ini dari Kalimantan Timur ya, kalau nggak salah ini. Kemudian ada Bu Ari dari Dispora, dan Pak Charles ini nggak tahu dari, melihatnya dari ini, dari Indonesia Satu ini, kelihatannya mau jadi presiden Pak Charles ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah menerima
bahan paparan yang sudah saya serahkan kepada DPD IAPI Jatim, di mana paling tidak Bapak Ibu sekalian saya ingin share screen ya. Paling tidak share screen ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan ya paling tidak melaksanakan aturan ya, di mana aturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2022 itu mempedomani ya penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi di bidang PUPR, di mana tadi sudah disebutkan oleh Pak Ason bahwa bidang PUPR itu ada 3 ya, cipta karya, sumber daya air, bina marga, dan perumahan, ada 4. Makanya nantinya paling tidak Bapak Ibu sekalian perlu mengacu secara umum dulu ya, di mana sebelum saya sebutkan paling tidak aturan-aturan ini diharapkan Bapak Ibu sekalian berpedoman ya, berpedoman pada peraturan nomor 1 tahun 2022. Tapi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Ibu, oleh Mbak Neno tentang kurikulum vitae ya. Paling tidak nama saya Ahmad Husni Tamrin. Kebetulan saya sama dengan Bapak Ibu sekalian sebagai aparatur sipil negara, di mana beda fungsi ya. Beda fungsinya, saya sebagai jabatan fungsional tertentu Widya Iswara, mungkin Bapak Ibu sekalian jabatan fungsional struktural ya. Kemudian ini pengalaman saya semenjak saya diangkat sebagai aparatur sipil negara. Mungkin itu sekedar sekedar perkenalan saya dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya berikan paling tidak ini secara filosofi ya, filosofi tentang peraturan yang berubah. Paling tidak peraturan ini mencabut peraturan Menteri PU nomor 28 tahun 2016, di mana peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi di dalam melakukan penerapan regulasi yang ada pada saat ini. Makanya di sini peraturan Menteri PU nomor 1 tahun 2022 ini paling tidak menyangkut skop mengenai biaya penerapan SMKK. Ini wajib sekarang. Ya, wajib menjadikan salah satu indikator biaya tersendiri. Ya, biaya tersendiri bukan lagi biaya umum. Makanya di sini diharapkan nantinya Bapak Ibu sekalian kalau melaksanakan pekerjaan konstruksi, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus menerapkan SMKK ini. Ya, sistem manajemen konstruksi ya. Paling tidak itu sebagai gambaran awal bahwa Permen PU 28 tahun 2016 itu belum termasuk SMKK ini. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan mekanisme perhitungan HSP ya, harga satuan pekerjaan, yang menyebabkan munculnya fenomena penawaran harga itu kebanyakan di bawah 80% dari harga perkiraan sendiri. Makanya di sini paling tidak Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan analisa harga satuan pekerjaan ini merupakan kunci ketepatan di dalam memperkirakan biaya pekerjaan konstruksi. Nah, inilah filosofi kenapa munculnya Permen PU nomor 1 tahun 2022. Kemudian yang kedua mengenai penerapan dari SMKK.
di mana di dalam peraturan Menteri PU nomor 28 tahun 2016 itu belum termasuk SMKK. Makanya dampaknya nantinya di dalam melaksanakan potensi yang dianggarkan itu memperbesar profit penyedia. Makanya sering sekali penawaran itu di bawah 80% dari HBS. Nah, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 itu menjadi mata pembayaran tersendiri di dalam menghitung berdasarkan kebutuhan risiko. Makanya di sini diharapkan di dalam penerapan analisa harga satuan pekerjaan itu mendorong dijaminnya SMKK itu menjadi satu kesatuan di dalam pelaksanaannya. Makanya di sini diharapkan ya, kenapa penerapan SMKK itu berdiri sendiri, karena ini sebagai strategi peningkatan keselamatan konstruksi. Yang dimana paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah mengacu ke Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Itulah urgensi kenapa berubahnya dari Permen PU Nomor 28 Tahun 2016 menjadi Permen PU Nomor 1 Tahun 2022. Ya. Nah, substansi yang terkait dari analisa harga satuan pekerjaan paling tidak ada beberapa pasal yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan. Paling tidak ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan ya, paling tidak Permen 28 itu cuman berisi 6 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, analisa harga satuan, dan ketentuan penutup. Tapi di Permen PU nomor 1 tahun 2022 itu ada terdapat 22 pasal pengaturan mengenai ketentuan umum, kemudian ada analisa harga satuan pekerjaan, dan ada analisa biaya penerapan SMKK. Nah, inilah yang menjadikan satu kesatuan di dalam analisa harga satuan pekerjaan. Dan perlu juga dicermati bahwa dikeluarnya dari biaya umum menjadi biaya tersendiri, SMKK ini memang betul-betul menerapkan supaya tidak terjadi ya bangunan kegagalan bangunan. Itulah yang menjadikan penyebab di dalam arti penyedia jasa itu menawar di bawah 80%. Ya. Kemudian mengenai ruang lingkupnya, ya, bahwa ruang lingkup dari Permen ya, Permen PU nomor 1 tahun 2022 itu diatur ruang lingkupnya pada saat menyusun EE dan OE, Engineering Estimate dan Owner Estimate, sehingga HPS untuk mendapatkan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi. Jadi tadinya dihitung cuman dari Engineering Estimate, sekarang dua-duanya harus dihitung. Nah, pada lampiran bagian umum itu ada konsep dari analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan yang sejenis. Makanya di sini pada bagian umum itu semua penerapan SMKK itu menjadi satu terbayar tersendiri. Makanya di sini Permen PU nomor 01 tahun 2022 itu terdiri dari 6 bab dan 4 lampiran, di mana ketentuan umum, kemudian ada analisa harga satuan pekerjaan, kemudian ada analisa biaya penerapan SMKK, serta sistem informasi HPS, dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.
dan ada 4 lampiran. Nah, inilah yang cukup banyak di dalam menerapkan Permen PU nomor 1 tahun 2022, di mana lampiran bagian 1 itu pedoman analisa harga satuan bidang umum. Jadi secara umum itu nanti saya akan berikan sekelumit. Kemudian bagian yang kedua mengenai pedoman analisa harga satuan bidang sumber daya air. Jadi mungkin nantinya kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan di bidang sumber daya air, paling tidak analisa ini sebagai acuannya. Kemudian ada pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang bina marga, di mana bidang bina marga ini sudah mengeluarkan harga satuannya. Makanya di sini diharapkan secara khusus setiap bidang itu sudah mengeluarkan analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian lampiran bagian keempat itu adalah pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan. Nah, inilah yang cukup rinci di dalam melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian ya paling tidak ini diagram konseptual kalau nantinya Bapak Ibu sekalian melaksanakan ya biaya pekerjaan konstruksi. Paling tidak inilah prosedur Bapak Ibu sekalian melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan. Di mana paling tidak secara umum itu ada ya upah, kemudian ada bahan dan ada alat bantu. Ini menjadikan suatu diagram bahwa itu adalah dalam satu kesatuan. Nah, ini yang perlu dicermati nantinya kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan analisa harga satuan. Ya. Kemudian ya paling tidak ini salah satu muatan substansi yang ada di Permen PU nomor 1 tahun 2022 mengenai ketentuan umum, kemudian ada analisa harga satuan pekerjaan, kemudian ada analisis biaya penerapan SMKK, kemudian ada sistem informasi HPS, analisa ya, harga perkiraan sendiri, kemudian ada ketentuan peralihan dan penutup, serta lampiran yang tadi itu. Inilah muatan substansi dari Permen PU nomor 1 tahun 2022. Nah, saya akan mengupas bagian 1 yaitu ketentuan umum, di mana pada pasal ketentuan umum itu ada di pasal 2 dan pasal 3. Ya, di mana penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan menghasilkan harga perkiraan pekerjaan dan rencana anggaran biaya. Berarti Bapak Ibu sekalian, sebelum harga perkiraan sendiri itu dihasilkan, berarti Bapak Ibu sekalian harus mempunyai konsep dari ya hasil perkiraan ya perkiraan itu sendiri. Kemudian bagaimana menyusun perkiraan biaya pekerjaan yang dilakukan melalui AHSP, analisa harga satuan pekerjaan, dan analisa biaya penerapan SMKK. Itulah ketentuan yang perlu disikapi oleh unsur-unsur yang terkait di dalam melaksanakan harga perkiraan sendiri. Kemudian di bagian kedua mengenai analisis harga satuan pekerjaan, di mana salah satunya ada di pasal 4. Bahwa analisa harga satuan pekerjaan itu dilakukan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan, di mana harga satuan pekerjaan itu merupakan jumlah dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini yang perlu
dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam menganalisa harga satuan pekerjaan. Kemudian ada biaya langsung yang disusun melalui analisisnya. Biaya langsung berdasarkan analisa satuan dasar dan perhitungan nilai koefisien. Nah, di dalam menganalisa biaya langsung, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus mencermati mengenai apa? Lokasi pekerjaan. Kemudian jarak dari quarry ke lokasi pekerjaan yaitu base camp. Serta kondisi ya jalan ke lokasi pekerjaan. Ini juga harus dianalisa, ya harus dianalisis dalam biaya langsung. Makanya di sini analisis harga satuan dasar dan nilai koefisien itu harus dirinci, saudara. Supaya apa nantinya penyedia jasa itu tidak menawar asal-asalan di dalam melaksanakan harga satuan pekerjaan. Nah, inilah yang tercantum di dalam pasal 4 di dalam Permen PU nomor 1 tahun 2022. Kemudian yang perlu disikapi lagi mengenai biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Makanya di sini perlu dicermati bahwa kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan mengenai biaya langsung, itu sudah ada 3 indikator yang harus dicermati pada saat Bapak melakukan analisis tenaga kerja. Kemudian pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan bahan, dan pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan mengenai alat bantu. Itu juga harus disikapi di dalam melaksanakan analisis harga satuan pekerjaan. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, di dalam peralatan terdiri dari peralatan mekanis maupun semi mekanis. Nah, ini cara menganalisisnya harus membedakan dari suatu koefisien. Salah satu contoh mengenai peralatan mekanis, ya, itu harus dicermati mengenai peralatan mekanis yang digunakan oleh pabrikan dan tenaga kerja yang diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mengenai biaya tidak langsung, itu ya ada biaya umum dan keuntungan. Ini yang harusnya dicermati pada saat ya Bapak Ibu sekalian menghitung biaya perbaikan dan penanganan dampak dari kecelakaan konstruksi. Makanya ya paling tidak kurang lebihnya di dalam tindak lanjut itu dihitung sebesar kurang lebih 10% hingga 15% dari biaya langsung. Inilah yang harusnya perlu dianalisis di dalam harga satuan pekerjaan. Kemudian analisis mengenai tenaga kerja. Paling tidak analisis harga satuan dasar itu meliputi dari analisis harga dasar tenaga kerja, kemudian analisis harga bahan, dan analisis harga peralatan. Di mana di sini perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian terhadap regulasi yang ada pada saat Bapak dan Ibu sekalian membuat owner estimate maupun engineering estimate. Itu yang harus perlu disikapi oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Kemudian ada lagi yang penting yaitu mengenai harga satuan dasar bahan, di mana Bapak Ibu sekalian harus menganalisa harga satuan dasar bahan baku, kemudian kalau itu bahan olahan, kalau itu nantinya sudah bahan jadi. Ini juga harus disikapi pada saat Bapak Ibu sekalian menyusun harga perkiraan sendiri. Ya, dari harga analisis tersebut paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah
memilah-milah mana yang masuk harga bahan dan mana yang masuk harga satuannya, kemudian di mana Bapak Ibu sekalian harus cermat terhadap penggunaan produk dalam negeri, ya, karena di sini sudah dicermati bahwa pengutamaan itu adalah penggunaan produksi dalam negeri. Ya, itu yang harus dicermati. Makanya di sini perlu disikapi kalau memang betul-betul Bapak dan Ibu sekalian memakai alat bantu, paling tidak harga satuan dasar dari peralatan itu meliputi biaya pasti dan biaya operasional. Itu harus diperhitungkan pada saat Bapak Ibu sekalian menganalisa harga satuan peralatan. Kemudian ada biaya yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya bahan bakar. Ini harus dianalisis secara detail. Supaya apa? Bapak Ibu sekalian tidak salah memperhitungkannya nantinya. Di mana biaya operasional itu dipengaruhi dari jumlah jam kerja. Ya, jam kerja peralatan yang dipergunakan. Paling tidak Bapak Ibu sekalian memperhitungkan bahwa alat tersebut bekerja dalam satu hari itu berapa jam. Itu bisa dihitung mengenai analisa harga satuan peralatan. Kemudian ada lagi mengenai analisa biaya langsung yang dihitung menggunakan nilai koefisien. Nah, inilah yang sering dipakai oleh teman-teman satuan kerja untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan. Dalam arti, Bapak Ibu sekalian harus mencantumkan nilai koefisiennya. Ya, nilai koefisien itu bisa berupa koefisien tenaga, kemudian bahan dan peralatan. Kemudian paling tidak nilai koefisien bahan itu dipengaruhi oleh apa saja, paling tidak spek teknik, kemudian faktor kehilangan bahan, dan faktor konversi volume bahan serta kuantitasnya. Di dalam arti berapa volume atau berat isi bahan bakar. Nah, ini perhitungan kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan biaya langsung itu menggunakan nilai koefisien. Kemudian pada pasal 11 itu juga disebutkan bahwa nilai koefisien peralatan itu dipengaruhi banyak faktor. Ada kapasitas, ada alat, ada waktu, dan ada kondisi lapangan. Nah, bagaimana nantinya Bapak Ibu bandingkan kalau dilakukan secara manual. Nah, inilah analisis yang perlu dicermati pada saat menghitung nilai koefisien peralatan. Ya, kemudian ini salah satu pekerjaan yang ada di sumber daya air. Ya, bahwa analisa harga satuan pekerjaan bidang sumber daya air itu disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri, mungkin ini pekerjaan-pekerjaan yang ada di sumber daya air. Yang paling tidak pekerjaan pintu air, kemudian bendung, ada jaringan irigasi, ada pengaman sungai, dan ada bendung dan embung. Nah, ini khususnya kalau Bapak Ibu melaksanakan kelompok analisa harga satuan bidang sumber daya air. Kemudian ada juga kelompok bidang ya sumber daya air, ya ini hampir sama semuanya maupun bidang bina marga, paling tidak menerapkan ya bidang bina marga disusun paling tidak ada pekerjaan jalan, ada terowongan, ada jembatan, paling tidak spek umumnya terdiri dari spek umum, penerapan SMKK, kemudian pekerjaan tanah dan geolistrik,
kemudian ada pekerjaan preventif, ya, kemudian pekerjaan butiran dan perkerasan beton semen. Ini sudah ada analisanya yang terbaru. Ya, di dalam pekerjaan tersebut paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah mengacu ke analisa-analisa di bidang bina marga. Kemudian kalau ini di bidang cipta karya dan perumahan, paling tidak analisa harga bidang tersebut sudah disusun untuk pekerjaan persiapan, penerapan SMKK, kemudian struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, kemudian landscape, dan lain sebagainya. Ini sudah termasuk di dalam bidang cipta karya dan perumahan. Kemudian di pasal 13-14 ini harus dirinci pada saat Bapak dan Ibu sekalian memasukkan ke dalam bidang-bidang tertentu. Ya, dalam arti analisa harga satuan pekerjaan ini, Bapak Ibu sekalian harus melihat lampiran. Bapak di bidang apa? Ini harus melihat ke lampiran-lampiran tersebut. Nah, itulah yang harus menjadikan satu kesatuan di dalam melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Makanya dalam pekerjaan konstruksi, ya, biasanya penyedia menggunakan HASP yang dilakukan pada tahap perancangan ya. Kemudian pada tahap perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, kemudian pelaksanaan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, inilah hal-hal yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian paling tidak pada tahap perancangan dan perencanaan pengadaan itu paling tidak Bapak Ibu sekalian bisa mengacu ke EE maupun ke OE. Ya. Kemudian pada tahap perencanaan pengadaan paling tidak Bapak Ibu sekalian cermat terhadap ya harga perkiraan sendiri yang Bapak Ibu buat secara keahlian. Nah, itulah analisa yang perlu dicermati pada saat Bapak dan Ibu sekalian melakukan perancangan dan perencanaan pengadaan. Kemudian pada tahap ya persiapan pengadaan paling tidak Bapak Ibu sekalian kan sudah harus menyusun harga perkiraan sendiri, di mana perhitungan koefisiennya, komponen itu harusnya menyesuaikan dengan harga satuan atau regulasi yang ada pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan penyusunan HPS. Ya. Kemudian pada tahap pelaksanaan paling tidak penyedia maupun analisa itu harus dilakukan evaluasi kewajaran harga. Apakah harga itu sudah termasuk di dalam profit dan overhead tadi yang harus dipilah di dalam pelaksanaannya. Makanya di sini pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, analisa harga satuan pekerjaan itu digunakan untuk melakukan apa? Negosiasi. Kalau nantinya ada pekerjaan tambah ataupun pekerjaan kurang, di mana penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10% dari kuantitas awal. Dan penambahan kuantitas pekerjaan itu tidak mempunyai harga satuan timpang. Nah, itulah yang harusnya perlu dicermati pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan, serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya, paling tidak ini sebagai gambaran kalau Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan suatu
analisa pekerjaan konstruksi. Ya. Kemudian yang di bagian ketiga ini yang sangat diperlukan, yaitu mengenai analisa biaya penerapan SMKK. Karena di sini sudah muncul tersendiri di dalam melaksanakan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yaitu paling tidak inilah yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam membuat analisa khususnya untuk sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang paling tidak ini melihatnya dari analisis biaya penerapan SMKK. Kemudian perhitungan bagaimana biaya penerapan SMKK itu dilakukan. Serta biaya penerapan SMKK itu harus dimasukkan dengan besaran sesuai dengan kebutuhan. Dan biaya penerapan SMKK dimasukkan pada pokok pekerjaan tersendiri, saudara. Ya, dengan munculnya Permen PU nomor 01/2022, ini SMKK ini harus dianalisa tersendiri. Karena apa? Analisa biaya penerapan SMKK itu sudah mengacu ke peraturan perundang-undangan di bidang ya, SMKK. Nah, itulah penerapan SMKK. Paling tidak, nantinya Bapak Ibu sekalian harus cermat bahwa SMKK itu sudah berdiri sendiri. Kemudian, mengenai nantinya kalau Bapak Ibu sekalian menyusun harga perkiraan sendiri, paling tidak ini penerapannya. Ya, di mana menyusun HPS itu menggunakan aplikasi atau sistem informasi HPS. Yang merupakan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Itu bisa dilakukan. Asalkan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan aplikasi sistem informasi. Kemudian yang kedua, sistem informasi HPS itu merupakan sarana dalam bentuk aplikasi berbasis data. Untuk apa? Menghitung HPS oleh para pihak yang diberi akses. Jadi, tolong ini yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian kalau sudah memakai sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Kemudian, dalam hal aplikasi sistem informasi HPS, tidak dapat digunakan penghitungan HPS dapat dilakukan dengan cara manual. Jadi, misal Bapak Ibu sekalian tidak punya aplikasi, ya hitunglah secara manual di dalam penerapan untuk menyusun HPS. Ya, paling tidak ini sebagai sistem informasi kalau Bapak Ibu sekalian menyusun HPS. Kemudian bagian penutup, ya paling tidak ini sebagai penutup bahwa Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 sekarang sudah dicabut dan diganti dengan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Jadi sudah ini Permen PU tentang analisa harga satuan pekerjaan ini sudah mengacu ke permen yang baru. Ya, paling tidak itu. Kemudian ini lampirannya yang tadi terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya air, kemudian ada bidang bina marga, kemudian ada bidang cipta karya dan perumahan, serta bidang perumahan ya. Ya paling tidak ini kalau bidang ya umum paling tidak terdiri dari ruang lingkupnya, di mana analisa harga satuan bidang umum itu disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri, mungkin pekerjaan persiapan, ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan perpipaan. Dan jangan lupa ada rincian biaya penerapan SMK. Ini kalau di bidang umumnya. Kemudian paling tidak di bidang umum ini salah satu contoh ya, mengenai pekerjaan persiapan. Paling tidak inilah analisa yang harus dicermati
oleh Bapak Ibu sekalian di dalam menyusun HPS Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh analisa pembuatan 1 meter lari pagar sementara dari kayu yang tingginya dapat dilihat dari tabel di samping. Ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah merinci mengenai tenaga kerjanya bagaimana, kemudian bagaimana bahannya, dan bagaimana peralatannya. Ya, paling tidak ini salah satu contoh, paling tidak di pekerjaan persiapan yang ada di bidang umum. Kemudian yang perlu disikapi lagi di bidang umum ini adalah biaya penerapan SMKK. Ya, di mana biaya penerapan SMKK itu harus dicermati bahwa biaya penerapan SMKK itu terdiri dari penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP, serta sosialisasi maupun promosi di dalam pelatihan. Nah, inilah yang perlu disikapi seandainya Bapak Ibu sekalian melaksanakan biaya penerapan SMKK. Ya. Kemudian ada lagi yang perlu dicermati lagi, yaitu mengenai ya, lampiran, di mana lampiran khususnya untuk penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ya, di sini paling tidak komponen biaya-biaya keselamatan konstruksi paling tidak ada tadi yang terdiri dari RKK, RKPPL, dan sebagainya. Kemudian pembuatan prosedur, ini sudah dibuat analisanya. Ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian kalau nantinya menyusun analisa harga satuan dari sistem manajemen keselamatan konstruksi, inilah yang menjadikan panduan Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya, paling tidak ini contoh-contoh yang ada di bidang umum untuk melakukan analisa harga satuan pekerjaan khususnya untuk SMKK. Ya, paling tidak itu ini yang perlu nantinya Bapak Ibu pelajari. Paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah memberikan bahwa analisa harga satuan pekerjaan khususnya untuk SMKK itu sudah dirinci tersendiri. Ya, ini contoh aja ya, contoh dari format yang ada di SMKK. Ya, paling tidak itu. Kemudian yang perlu dicermati lagi pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan bidang umum, paling tidak ini sebagai komponen penerapan SMKK yang harus dilakukan di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ya, paling tidak itu. Paling tidak ini gambaran-gambaran kalau memang betul-betul Bapak dan Ibu sekalian menerapkan rincian dari SMKK. Ya, paling tidak ini gambarannya. Ya, paling tidak gambaran ini menjadikan Bapak Ibu sekalian sudah mengantisipasi ya bagaimana format dari analisa harga satuan pekerjaan mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di bidang umum. Jadi secara umum, paling tidak nantinya kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai item-item pekerjaan, tinggal masuk ke dalam analisa-analisa yang ada di bidang ke-PU-an tersebut. Mungkin itu, terima kasih yang bisa saya sampaikan sesuai dengan aturan-aturan dari Peraturan Menteri PU nomor 1 tahun 2022. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Son. Mungkin kalau nantinya banyak diskusi, saya berharap
diskusi ini memang betul-betul mengimplementasikan analisa harga satuan yang ada di Peraturan Menteri PU nomor 1 tahun 2022. Karena apa? Kalau masuk ke dalam persiapan pengadaan berarti mengacunya ke dokumen yang ada di Peraturan Lembaga nomor 12 tahun 2021. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Son atau Mbak Neno sebagai pendamping saya di dalam melaksanakan diskusi ini. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan. Silakan Pak Son, mungkin masih ada tanggapan sebelum mungkin yang lain mau bertanya Pak, untuk memancing-mancing. Ini Bu Ari apa sambil rapat ya? Sambil begini. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, memang tadi udah dijelaskan secara detail ya tentang Peraturan Menteri PPR nomor 1 tahun 2022. Sebagaimana tadi saya singgung, memang ini masih panas sekali Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ada satu hal, bahwa Bapak Ibu sebagai pelaku pengadaan, tadi saya sudah sampaikan bahwa apalagi kalau Bapak Ibu sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, salah tugasnya adalah pertama adalah menyusun HPS, menyusun rancangan kontrak, gitu. Kemudian juga menyusun spek teknis. Nah, dalam hal menyusun HPS, mau tidak mau Bapak Ibu harus menguasai betul-betul ya, tentang bagaimana untuk menjadi HPS itu kan harus ada dasaran dulu. Itulah yang namanya harga analisa dasar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Husni, konteksnya itu adalah yang sifat umum. Ya. Artinya apa? Umum itu semuanya masuk. Yaitu bagaimana merumuskan tentang usaha tenaga kerjanya, bagaimana merumuskan tentang peralatannya, gitu, dan bagaimana bahannya. Nah, sini. Untuk tukang itu juga Bapak Ibu sekalian harus waspada juga, ada kepala tukang, gitu, ada tukang, ada mandor. Nah, ini ada notasi-notasi yang tersendiri. Nah, mungkin untuk sementara sekarang kita memang tidak mungkin bisa secara detail gitu ya masuk pada substansinya, memang agak waktunya yang terbatas. Tapi saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian, paling tidak apa yang disampaikan tadi merupakan sesuatu wacana yang betul-betul memang harus kita kuasai, gitu ya. Nah, kemudian juga yang paling penting di dalam Peraturan Menteri PU nomor 1 2022 ini adalah lebih dispesifikasi tentang SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, gitu ya. Nah, bukan keselamatan kerja. Kalau keselamatan konstruksi ini udah menyeluruh ya, tentang bagaimana lingkungannya, keselamatan tukangnya, kesehatan tukangnya, itu semuanya udah masuk. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan, mungkin akan ada yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya karena masih baru ini Pak ya, masih baru dan harus membaca, di mana pembacanya itu cukup banyak. Ada bidang sumber daya air, ada bidang ya bina marga, kemudian ada bidang cipta karya dan perumahan. Nah, yang perlu dicermati mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kalau membuat untuk pekerjaan konstruksi, paling tidak salah satu kewajiban yaitu Bapak Ibu sekalian harus memperhitungkan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, di mana analisanya tadi sudah saya blow up di dalam membuat analisa khususnya untuk sistem manajemen keselamatan konstruksinya atau SMKK tersebut. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya sebenarnya dari sipil bingung, jadi agak bingung juga Bang tanyakan. Tapi yang jelas kalau ujung-ujungnya yang kadang itu semacam harga itu wajar atau tidak aja sebenarnya yang diketahui itu kan. Apabila mungkin harga itu di bawah 80%, terus bisa membuktikan kewajarannya ataupun kita kan harus tahu gimana caranya membuktikan itu. Mungkin ya di sini kan
mulai sedikit-sedikit berjalan sedikit itu masih agak bingung-bingung juga masih ada ya. Nah kemudian juga yang di atasnya untuk sautan timpang, nah itu ya mungkin nih, tadi paparan sudah lengkap, mungkin saya harus lebih lagi mungkin ya, harus saya memahami mungkin itu tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azwan. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat pembuat komitmen, paling tidak tahu tugas dan fungsinya. Salah satunya yaitu menyusun harga perkiraan sendiri, di mana di dalam harga perkiraan sendiri itu ada analisanya. Ya, paling tidak ini sebagai gambaran kalau Bapak memang betul-betul menyusun HPS itu secara profesional, dalam arti sesuai dengan keahliannya. Ya. Nah, di dalam melaksanakan tersebut, paling tidak Bapak Ibu sekalian mengacu ke engineering estimate dulu. Ya, EE-nya dulu pada tahap perencanaan. Kemudian juga bisa melihat dari owner estimate-nya pada saat Bapak merencanakan suatu pekerjaan. Nah, disinilah yang harusnya disikapi kapan EE dan OE itu dibuat. Misal pekerjaan perencanaannya tahun kemarin, baru dilaksanakan tahun ini. Bapak Ibu sekalian harus mencermati dulu bahwa regulasi pada saat ini apakah sudah sesuai belum dengan OE atau EE yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. Nah, itulah yang harusnya dicermati, Pak. Makanya di sini harga wajar itu harusnya harga di mana di lokasi pekerjaan itu memang betul-betul sesuai dengan analisanya. Nah, itulah yang harusnya dicermati oleh Bapak sebagai seorang pejabat pembuat komitmen. Itu yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Aswar ya. Paling tidak itu Pak Asar. Itu sebagai gambaran bahwa menyusun HPS itu memang betul-betul disusun secara keahlian. Kemudian yang kedua mengenai harga timpang. Ya. Jadi harga timpang ini yang dimaksudnya setiap item pekerjaan itu lebih besar 110%. Nah, itulah yang disebut harga timpang. Di mana kalau sudah ada harga timpang itu tidak boleh dilakukan penyesuaian harga. Kalau Bapak dan Ibu sekalian memakai kontrak tahun tunggal maupun kontrak tahun jamak, itu tidak boleh disesuaikan. Nah, makanya di sini Bapak harus cermat pada saat Bapak melakukan evaluasi harga setiap item pekerjaan. Itu cermati, ada yang naik 110% atau tidak. Kalau itu ada, berarti itu adalah harga timpang. Ya. Nah, di mana harga timpang ini tidak bisa dilakukan penyesuaian harga. Itulah yang harusnya dicermati. Ya, paling tidak dua harga timpang itu boleh dikatakan ini tidak boleh disesuaikan. Mungkin itu Pak Aswar ya, Asrar. Asrar, Pak. Asrar. Silakan Pak Son, mungkin ada tambahan. Saya rasa cukup jelas. Mungkin ini Bu Nini ada tanggapan dari Pak on kamera itu kelihatannya. Silakan. Mungkin ada. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Silakan Pak Asrar, kalau mau ada tanggapan lagi Pak Asrar. Bapak ini dari ini ya, Biro Pengadaan Jasa ya? Iya, saya. Iya betul, saya dari OPTJ, bidang pengadaan jasa, bagian dari Sebda Kabupaten Banjar. Mungkin sedikit, ini apa dengar suara saya? Dengar Pak, namun suara Bapak mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan. Soalnya yang belakang lebih keras sedikit. Oh iya.
Mungkin ada. Sudah, Pak. Mungkin sedikit yang tadi pada posisi PPK. Mungkin kami di sini tidak hanya itu dan lebih banyak pokoknya. Jadi apa itu? Pada posisi menurut saya tentunya dia paham itu dia kan bagaimananya itu yang untuk masuk untuk melihat pesan sama di atas yang harga satuan timbang itu kan awalnya tadi PPK itu pada perencanaan gitu ya. Nah kalau penyedia itu kalau misalnya kalau pokjanya masuknya gimana ya? Ya, terima kasih mungkin. Baik Pak Asar, nah mungkin yang perlu dicermati pada saat Bapak atau Pokja itu melakukan evaluasi penawaran, pertama kali kan harus melakukan koreksi aritmatik dulu ya Pak ya. Koreksi aritmatik di mana hasil koreksi aritmatik itu dibandingkan dengan PS. Kalau itu sudah melampaui ya 110% paling tidak itu ada salah satu item pekerjaan itu disebut harga timbang. Makanya Bapak Ibu sekalian harus cermat terhadap ya harga timbang tersebut. Karena apa? Harga timbang itu sudah melampaui 110% dari nilai item pekerjaan yang disusun terhadap HPS tersebut. Makanya di sini harus Bapak Ibu sekalian melakukan review supaya apa? Jelas nantinya ada berapa item pekerjaan yang harganya timpang. Mungkin itu yang harusnya dilakukan review, Pak. Pak Asrar. Mungkin itu ya Pak Asrar dengan rincian harga evaluasi terkoreksi itulah nantinya terlihat bahwa ada beberapa item pekerjaan yang harganya timpang. Terima kasih. Silakan. Baik, sudah cukup Pak Asrar. Oke, baik, terima kasih Pak Asrar. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perguruan tinggi swasta, jadi hal baru bagi saya terutama saya ditugaskan Pak Rektor untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi saya sebagai pendengar yang baik, banyak hal yang baru saya belum memahami. Jadi untuk selanjutnya hal-hal terkait pengadaan dan lain-lain, saya selaku wakil rektor 2 di sini, jadi ilmunya luar biasa, jadi lompatan yang luar biasa, istilah-istilah yang saya tidak memahami. Jadi saya masih pemula sekali. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya, terutama hal-hal terkait pengadaan. Terima kasih pada penyelenggara juga sudah dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bu Nini ikut ujian sertifikasi pengadaan, Bu, biar lebih komplit nantinya. Terima kasih. Mungkin saya mohon arahan Pak Rektor dulu hal-hal yang saya lakukan berikutnya. Terima kasih Pak Tamrin. Mungkin saya boleh izin, Bu Neno? Boleh Pak, boleh silakan Pak Sandi, silakan. Saya sedikit ingin ini Pak, kebetulan saya juga sama seperti Bu Nini, saya juga di swasta. Kebetulan saya kalau di kampus Pak ya, kebetulan juga di bagian bidang 2 seperti Bu Nini.
saya staf khususnya Wakil Rektor 2, terutama dalam bidang infrastruktur di kampus. Nah, memang beberapa vendor itu biasanya masuk ke kami itu biasanya juga saya yang bagian mengevaluasi Pak bersama tim. Kebetulan saya yang ikut mengevaluasi dari harga satuannya, kemudian item-item pekerjaannya dan seterusnya. Dengan adanya kelas daring ini saya ada hal-hal baru Pak yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Ini Pak, biasanya yang ingin saya tanyakan, ada beberapa kontraktor atau vendor itu dia AHSP-nya itu berdasarkan ini Pak, pengalaman, kemudian kondisi yang sekarang, tidak berdasarkan AHSP yang sudah ditentukan misalkan dari SNI gitu Pak. Terus cara kita menyikapinya gimana ya Pak ya? Kadang mereka juga berdasarkan produktivitas gitu, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sandi. Paling tidak Bapak nantinya bisa menyandingkan ya Pak ya, menyandingkan. Karena apa? Kalau Bapak sebagai PPK, paling tidak Bapak harus menyusun harga perkiraan sendiri kan Pak. Paling tidak menyandingkan antara penawaran dari vendor, itu Bapak sandingkan dengan harga perkiraan sendiri yang Bapak Ibu buat. Nah, itulah yang harusnya mencermati. Apalagi kalau itu pekerjaan konstruksi, paling tidak Bapak harus mencermati mengenai analisa harga satuan pekerjaan utamanya. Karena apa? Dari analisa harga satuan pekerjaan utamanya, paling tidak Bapak sudah mencermati apakah penawaran ini di atas 80% ataukah di bawah 80%. Nah, itulah yang menjadi acuan Bapak nantinya bahwa ini loh hargamu terlalu rendah, ini loh hargamu terlalu tinggi. Nah, itulah yang harusnya Bapak sikapi. Makanya kalau Bapak tidak misalkan tidak sesuai dengan analisa tersebut, seandainya Bapak bukan seorang teknisi, paling tidak Bapak bisa mengangkat tenaga ahli, Pak. Supaya apa? Jeli terhadap analisa-analisa yang dilakukan pada saat Bapak menganalisa harga satuan penawaran dari vendor tersebut. Mungkin itu ya Pak ya, Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak. Sambil nunggu Pak Carlos, ini sudah tanya Pak dari Bu Ari. Mohon izin bertanya, apakah boleh kita menambah item pekerjaan LS di kontrak adendum dikarenakan kita mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan? Baik, terima kasih Bu Ari ya. Bu Ari, Ibu melaksanakan dengan jenis kontrak langsam ya Bu. Istilahnya LS itu langsam ya. Di mana bisa dilakukan asalkan, nah ini asalkan ya volume yang dimaksud itu sudah sesuai dengan kondisi pada saat Bapak Ibu melakukan pemeriksaan bersama dengan penyedia jasa. Ya, dan dana yang tersedia masih mencukupi di dalam arti melaksanakan perubahan atau adendum. Mungkin itu Bu Ari. Bagaimana Bu? Ini karena audionya Bu Ari nggak bisa dengar, kita jadinya lewat texting. Gimana Pak San? Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak San? Baik, saya tadi ingin nambahkan sedikit dari Pak Sandi ya. Tadi Pak Sandi menyebutkan bahwa kontraktor ya, itu berdasarkan pada pengalaman. Memang betul Pak Sandi. Jadi artinya apa? Khususnya dalam rangka menentukan koefisien. Contoh misalnya Pak Sandi nyusun harga satuan per meter kubik beton K300 misalnya. Untuk membuat 1 meter kubik beton ya, K300 tentunya kan ada komponen bahan, ada komponen peralatan, dan ada komponen tukang. Kan gitu ya Pak Sandi ya? Betul Pak? Nah, di dalam
permen PU ini itu sudah dibuatkan ada koefisien-koefisiennya. Contoh misalnya tukangnya di situ ada kepala tukang, ada mandor kan gitu ya. Ada pekerjaan berapa. Itu ada koefisien-koefisiennya. Nah, biasanya kalau penyedia atau kontraktor atau pelaku usaha yang sudah betul-betul berpengalaman, dia bisa menentukan koefisiennya sendiri dan lebih kecil dari yang kita buat. Lebih kecil. Tidak apa-apa, sejauh itu masih kecil atau sama dengan, tapi hati-hati manakala dia membuat koefisien lebih besar. Karena apa? Yang sudah tercantum dalam PUPR ini itu sudah merupakan kajian dari para ahli-ahli semua, dan itu sudah paling aman, Bapak sekalian. Sudah paling aman. Karena apa? Semakin besar koefisiennya, nanti harga per meter kubiknya akan lebih besar, kan gitu ya, Mas Andi. Nah, tapi kalau selama dia sama atau lebih kecil nggak apa-apa. Nah, tinggal kalau misal ekstrim sekali, nah Bapak harus klarifikasi, bukan negosiasi tapi diklarifikasi, dikelirkan. Ini betul dah, jangan salah ngetik. Karena apa? Kemungkinan nggak bisa dikerjakan. Gitu. Contoh misalnya pasir 0,1 misalnya, contoh misalnya, ternyata dia 0,001, wah ini salah ketik, ini nggak mungkin, harus klarifikasi. Kenapa? Jangan sampai nanti malah clear. Tapi kalau misalnya dibuat 1, berarti terlalu over. Nah ini nggak betul, ini. Kan gitu ya Pak Sandi. Iya. Terus saya tergantung pada keahlian sini. Dan juga tadi pertanyaan dari Pak Ari ya. Jadi pada prinsipnya lamsam itu kriterianya, gitu ya. Memang semuanya bentuk bisa diubah ya, atau diadendum. Apakah itu lump sum, apakah itu harga satuan, bisa. Nah, tapi kalau untuk lump sum, kriterianya adalah semua risiko ditanggung penyedia, gitu ya. Kapan bisa diubah? Manakala ada perubahan desain misalnya, yang bukan menjadi kesalahan penyedia. Ini ada pengalaman dulu pada waktu saya mengampu Bintek Barang Jasa, ada pertanyaan dari salah satu dokter yang bertindak sebagai PPK ya, di salah satu RSUD. Dia membuat bangunan laboratorium, gitu ya, bangunan laboratorium dengan kontraknya lump sum. Ternyata bahwa di gambar, di spek itu gordingnya tidak ada, gitu ya. Nah, karena gordingnya tidak ada, mau tidak mau harus dirubah desainnya. Jadi harus ditambahkan gording, karena ini bukan kelainan dari penyedia. Ini itu boleh-boleh saja. Gitu. Nah, tapi juga tadi Pak Sun sudah katakan, kalau uangnya ada, kalau nggak ada ya gimana juga nggak bisa dibayar. Nah, tapi kuncinya adalah di situ, Bu Arya. Jadi jangan sampai misalnya, karena udah lump sum itu udah semuanya menjadi tanggung jawab si penyedia. Contoh misalnya, Bu Ari misalnya untuk membangun rumah sangat sederhana, tipe 36, kan bentuknya udah tipikal semua, jumlahnya 10 unit, ya udah lamsam aja. Nah, tapi sekarang ada perubahan desainnya, boleh ubah gitu Bu Ari ya. Tapi lihat juga anggarannya ada apa tidak, kalau nggak bisa dibayar atau Bu Ari. Oke, silakan. Mungkin ada komentar lagi dari Bu Ari atau dari Pak Sandi? Iya Pak, itu yang saya maksud tadi Pak, yang kontraktor itu waktu kami ada membangun hotel Pak ya, kemudian ada adendum, mereka mengajukan koefisiennya Pak, misalkan koefisien tukang itu kan 0,1, kemudian kepala tukang 0,1, kemudian ininya lebih besar gitu Pak. Dari SNI itu kalau di rata-rata itu koefisiennya lebih besar. Jadinya kami menyikapinya itu ketika itu karena ini dasar mereka, pertimbangan mereka adalah berdasarkan pengalaman Pak, karena kalau di Kota Malang kan sering hujan, jadi mereka kemudian kami kan hotelnya di daerah Batu Pak ya, ada misalnya agak jauh dari kota, jadi mereka dasarnya itu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah kita boleh Pak ya menuruti kontraktor seperti itu dengan dasar pertimbangan yang memang masuk akal gitu Pak. Kemudian untuk material karena memang jaraknya jauh, mungkin mereka juga menambah sedikit gitu Pak. Gimana Pak Son menyikapi? Nah, baik, jadi artinya tetap seperti itu Pak. Kalau misalnya Pak Sandi melakukannya dengan tender, artinya apa?
Pak Sandi tidak boleh mengadakan perubahan-perubahan terhadap penawaran yang disampaikan oleh pelaku usaha. Nah, tapi kalau misalnya koefisiennya dia lebih besar, konsekuensinya dia akan bisa lebih mahal harganya. Bisa kemungkinan di atas HPS, kan gitu. Nah, manakala Pak Sandi melakukan setelah dikoreksi aritmatik ternyata penawarannya tetap di atas HPS, sudah gugurkan aja. Digugurkan aja sudah, kan itu. Nah, sekarang bagaimana? Yang biasa umumnya adalah yang tadi Pak Hussein katakan, manakala terjadi ada namanya harga satuan timpang. Artinya apa? Harga satuan yang ditawarkan oleh pelaku usaha ini lebih besar dari 110%. Gitu. Nah, di sini tugasnya Pokja harus melihat apakah timpang ini bisa diterima atau tidak. Nah, diklarifikasi. Oke, ternyata bisa diterima. Diklarifikasi. Artinya apa? Bahwa harga satuan timpang ini hanya berlaku bagi volume yang tercantum di dalam dokumen pemilihan. Gitu, Pak. Manakala Pak Sandi akan melakukan pekerjaan tambah kurang, ya, untuk item yang timpang, Pak Sandi tidak boleh menggunakan harga satuan timpang. Ini penting. Jadi Pak Sandi harus menggunakan harga satuan yang Pak Sandi buat. Gitu. Nah, ini harus klarifikasi, harus diyakinkan. Karena contoh, misalnya Pak Sandi sebagai Pokja pemilihan, ya, ternyata membuat lantai kerja itu salah ketik. Seharusnya lantai kerja ini ada 100 meter kubik. Ternyata Pak Sandi hanya membuat 10 meter kubik. Nah, pelaku usaha kan jeli ya. Wah, ini pasti ada kerja tambah kurang nih. Pasti ada tambahannya. Karena di lapangan harus 100 meter kubik. Kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dibuat timpang 110%. Dengan harapan siapa tahu nggak ketahuan. Nah, jadi nanti manakala ada pekerjaan tambah kurang menggunakan harga satuannya dia. Nah, cepat diklarifikasi, kunci dulu Pak. Jadi harga satuan timpang itu hanya berlaku bagi 10 meter kubik lantai kerja tadi Pak. Nah, manakala mau tambah menggunakan harga satuan yang Bapak buat. Gitu Pak Sandi. Iya Pak. Oke. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi silakan. Sedikit Pak Sandi. Paling tidak Bapak kan sudah tahu item pekerjaan utama pada pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, itulah yang menjadikan cerminan Bapak di dalam melaksanakan analisa harga satuan pekerjaan. Supaya Bapak jangan sampai terkecoh di dalam pelaksanaannya item pekerjaan utama itu tidak diperhatikan oleh Bapak. Salah satu contoh ya Pak ya, paling tidak pekerjaan pondasi. Nah, pekerjaan pondasi ini sangat menentukan bangunan-bangunan di atasnya. Nah, makanya di sini disebutlah pekerjaan pondasi itu adalah pekerjaan utama. Kemudian pekerjaan struktur, paling tidak struktur itu struktur yang mana? Ya, kalau itu pekerjaan pembangunan gedung, paling tidak struktur beton itu adalah pekerjaan utamanya. Nah, itulah yang harusnya dicermati oleh Pak Sandi di dalam menganalisa harga satuan pekerjaan. Mungkin itu sebagai sekedar tambahan Pak Sandi. Terima kasih Pak Ahmad. Ini ada tambahan pertanyaan dari Mbak Ari nih, di Spora. Jadi, apakah satuan timpang ini diwajarkan gitu ya? Nah, jadi bukan diwajarkan Mbak Ari. Jadi artinya apa? Harga satuan timpang kriterianya manakala nilainya adalah lebih besar 110% dari harga satuan kita buat. Gitu. Dari harga satuan kita buat. Itu nilainya lebih besar dari 110%. Jadi 110% ke atas. Itu manakala secara total penawaran tapi masih tetap di bawah nilai HPS gitu ya. Nilai HPS. Kemudian kita perlu klarifikasi artinya apa? Manakala Mbak Arin nanti memberikan tambahan pekerjaan untuk item itu tidak boleh lagi menggunakan harga satuan timpang. Karena apa? Manakala kita melakukan metode pemilihan secara tender ya, itu artinya apa? Harus terjadi kompetisi. Jadi tidak ada negosiasi sama sekali. Ibu Ari tidak boleh mengubah harga satuan yang sudah ditawarkan oleh si pelaku usaha. Gitu. Nah, tapi harus dilihat juga koreksi aritmatiknya apa? Koreksi aritmatik tidak mengubah, itu hanya melihat aja harga satuannya berapa, perkaliannya betul apa tidak. Kemudian perjumlahannya semua, dan itu bisa kemungkinan keliru, Bu.
Itu bukan, jadi koreksi aritmatik namanya. Nah, sekarang ternyata setelah Ibu Ari melakukan koreksi aritmatik, ternyata bahwa nilainya lebih tinggi dari nilai HPS. Ya udah gugurkan aja, gitu, digugurkan. Nah, di sini artinya apa? Nilai HPS wajib harus diumumkan, dan itu merupakan negosiasi awal. Karena apa? Manakala kita setuju di atas nilai HPS, berarti kita nggak bisa bayar nanti, nggak bisa bayar. Gimana Bu Ari? Bu Ari, karena audionya nggak bisa, mungkin nanti jawabnya lewat texting, Pak. Ini mudah-mudahan jelas ya, Bu Ari. Sudah, Pak, terima kasih katanya. Oke, Mbak, terima kasih. Nah, ini Pak Henry sudah on, Pak. Mungkin mau menyapa Pak Henry ya, Pak. Coba kita buka audionya. Lama tidak menyapa Pak Henry. Silakan Pak Henry. Baik, terima kasih Mbak Neno. Ini Pak, saya cuma ingin menanyakan karena ini masih baru ya, saya masih ragu. Itu apakah pada bagian 3 tadi saya buka materinya pada bab 3 ya, mungkin yang tentang analisa harga satuan pekerjaan untuk biaya SMKK. Nah, pada Permen Paper nomor 1 2022 ini apakah itu sama dengan lampiran dari Permen PUPR nomor 10 2021 pada bagian 12 itu apakah sebagai contoh saja, apakah itu bisa disamakan lampiran dari Permen Paper 10 2021 dengan yang di bagian 3 Permen Paper 1 2022 ini, Pak? Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Yang perlu dicermati Pak, format Permen 10 2021 itu berubah, Pak. Bapak bisa pakai format yang terbaru yang saya berikan tadi, Pak. Ya, paling tidak ini ada item pekerjaan, ada item yang harus dimasukkan. Salah satunya tadi item biaya langsung itu termasuk jenis apa saja. Di situ ada, Pak, di Permen 1 itu, Pak. Jadi berarti dia gimana, Bapak? Berarti dia masih tetap berlaku, cuma ada perubahan. Yang 10 2021 berlaku, cuma pada komponen biayanya ya 9 komponen biaya SMKK itu ada perubahan pada Permen PUPR 1 2022. Demikian, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Siap. Ada tambahan, Pak. Iya, paling Pak. Tidak itu. Terima kasih, Pak. Ya, di mana di Permen 10 itu tidak merinci pekerjaan RKK ya, Pak ya. Yeah. Sistem keselamatan konstruksi itu harusnya dirinci, Pak. Oke. Paling tidak di situ. Siap, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ini ada dari Pak Carlos itu, Pak. Ya, Pak Carlos tanya, Pak. Mohon izin, apakah harga satuan timpang bisa diberlakukan untuk pekerjaan single year? Dan untuk klarifikasi harganya seperti apa, Pak? Mungkin Pak Carlos bisa on cam ya, Pak? Baik, terima kasih Pak Carlos ya. Harga satuan timpang ini tidak bisa dipakai untuk jenis kontrak tunggal, ya. Dalam arti tidak bisa disesuaikan. Makanya diharapkan harga satuan timpang ini tidak diberlakukan dengan penyesuaian harga, Pak. Jadi kalau sudah timpang ya harusnya kita sesuaikan dengan harga satuan yang ada di HPS Bapak pada saat menyusun harga perkiraan sendiri. Mungkin itu, Pak. Ya. Makanya di sini biarpun di multi years atau kontrak tahun jamak, harga satuan timpang ini nggak bisa disesuaikan, Pak. Karena apa? Karena harga satuannya sudah melampaui 110%. Makanya kalau akan disesuaikan kita harus mengacunya ke harga satuan perkiraan kita sendiri gitu loh. Mungkin itu Pak Carlos. Oke, sudah, silakan disampaikan Bapak. Ya masih sulit ya, mohon maaf untuk jaringan saya nih di sini. Saya di daerah Sumatera nih, dan kebetulan masih baru juga. Masih baru, status saya juga masih CPNS dari Dinas PU Kabupaten Labura.
Jadi masih banyak belajar juga. Baik, untuk yang penjelasan tadi saya terputus, saya nggak sempat dengar sih. Mohon maaf tadi. Atau mungkin Bapak mau menanyakan kembali di posisi di bagian mana yang tidak terdengar supaya bisa disampaikan kembali? Terkait ini ya, Charles, klarifikasi untuk bagaimana sih menentukan bahwa harga itu sudah terjadi eskalasi atau satuan timpang seperti itu sih. Apa yang membuktikan, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa ada terjadi harga timpang begitu. baik, terima kasih Pak Carlos. Pak Carlos, suara saya terputus-putus enggak Pak Carlos? Sudah bagus, Pak. Oke, baik. Jadi harga satuan timpang paling tidak Bapak Pak Carlos cermati pada saat Bapak melakukan evaluasi harga terkoreksi, di mana harga terkoreksi seandainya ada perkalian yang salah, kemudian punya Bapak yang benar, kemudian di situ harga satuannya sudah melampaui 110%, itulah yang dinamakan harga satuan timpang. Kemudian paling tidak Bapak Ibu Pak Carlos cermati nilai total hasil terkoreksi. Jadi terkoreksi penawaran itu apakah itu melampaui 110% atau tidak? Kalau itu melampaui 110%, berarti Pokja itu berhak menggugurkan harga penawaran tersebut. Mungkin itu. Tapi kalau cuma satu item pekerjaan yang harganya timpang, itu Bapak bisa lanjut ke evaluasi harga. Makanya di sini harga satuan timpang itu tidak bisa disesuaikan. Nah, kalau nantinya akan menyesuaikan, Bapak harus klarifikasi dulu. Dalam arti apakah Bapak bisa menyebutkan bahwa harga satuan timpang itu setelah koreksi aritmatik. Mungkin itu Pak Carlos. Terima kasih Pak, cukup jelas. Baik. Ada tambahan lagi Pak Carlos yang mau ditanyakan? Sedikit mengenai SMKK tadi. Jadi kami ada case perencanaan yang dilakukan kan 2019. Nah, sekarang mau dieksekusi 2022. Tapi ada perubahan tadi kan untuk SMKK. Apakah nanti setelah dievaluasi terjadi perubahan anggaran? Nah, padahal Pak Agus sudah ditetapkan. Bagaimana untuk solusi seperti itu? Baik, terima kasih Pak Carlos. Paling tidak Bapak nantinya harus memasukkan, kalau itu pekerjaan konstruksi harus masuk SMKK ya Pak ya. Berarti Bapak harus memasukkan biaya SMKK itu tersendiri. Kemudian perencanaan di tahun sebelumnya, kemudian Bapak kan harus menyikapi regulasi yang ada pada saat Bapak akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Berarti kan harus dianalisa kembali. Nah, analisa kembali itu paling tidak Bapak harus menganalisa kembali itu item pekerjaan utamanya dulu. Apakah sudah sesuai atau belum dengan regulasi yang baru ini, dengan harga satuan yang baru itu. Ya paling tidak Bapak harus melakukan pekerjaan tambah kurang nantinya di dalam melaksanakan kontrak kerjanya. Mungkin itu Pak Carlos. Bagaimana Pak Carlos? Silakan. Jelas Bu. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu atau Pak Son mau ada tambahan? Silakan Pak Son. Saya menarik dari pertanyaan Pak Carlos ini tentang masalah harga satuan timpang ya. Jadi contoh konkretnya gini Pak Carlos. Misalnya Pak Carlos tender untuk pengadaan laptop ya, tender ya. Jadi proses pemilihan. Jadi bukan penunjukan. Nah, ternyata bahwa dari sekian banyak item itu, salah satunya adalah
misalnya ada 4 printer. Pak Carlos membuat harga satuannya tuh satu printer itu 2 juta. Ya. Ternyata si penyedia ini menawarkan satu printernya 3 juta. Nah, itu jadi berarti kan 150% ya. Nah, itu termasuk kategori timpang. Karena tender, Pak Carlos tidak boleh melakukan negosiasi. Ternyata dia masih di bawah harga HPS-nya gitu, dari total semua pengadaan barang tadi. Nah, diklarifikasi bahwa harga satuan timpang tadi ya, yang 3 juta ini kita terima karena kita tidak boleh melakukan negosiasi. Nah, tapi hanya berlaku bagi 4 printer yang ada di dalam dokumen pemilihan. Ternyata dalam perjalanannya, ternyata Pak Carlos masih butuh lagi tambahan 2 printer. Nah, manakala ada tambahan itu, tidak boleh menggunakan harga satuan timpang. Jadi berarti harus menggunakan harga yang Pak Carlos buat, itu yang 2 juta tadi. Gitu Pak Carlos ya, jelas ya. Jadi kuncinya harga satuan timpang itu manakala dia lebih besar dari 110%. Dan totalnya sebetulnya masih di bawah HPS. Gitu. Gitu Pak Carlos ya. Mungkin saya rasa cukup gitu. Oh jelas kata Pak Carlos Bapak. Iya, terima kasih. Yeah. Mungkin dari Bu Nini, mungkin tadi yang sama-sama dengan Pak Sandi ya, di perguruan tinggi nih, ini menarik. Terima kasih Pak Son. Sebenarnya kami ini di level pelaksana, jadi semua tender maupun hal-hal terkait pengadaan yang besar-besar itu ditangani oleh penyelenggara atau yayasan. Jadi memang kami sudah bekerja sama dengan bukan kerjasama, kalau ada pembangunan yang skala besar itu memang ada konsultan tersendiri, begitu Pak. Jadi memang ketika kita rapat koordinasi itu memang ada bahasa-bahasa kosakata baru yang memang ternyata ini jawabannya yang setelah beberapa kali mengikuti kegiatan training ini Bapak. Begitu. Iya. Nah, jadi pada prinsipnya gini ya, mungkin Bu Nini ya. Memang apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi Bu Nini ini, karena termasuk swasta Bu ya. Oke, betul. Artinya apa? Jadi di luar lingkup, ruang lingkup Perpres 16 dan 12 perubahan ini. Ya. Artinya apa? Tapi saya sarankan ruhnya tetap menggunakan Perpres. Apa tuh ruhnya itu? Pertama adalah tentang tujuan pengadaan. Apapun ya, setiap rupiah yang belanjakan tentunya harus tepat. Gitu. Tepat apa? Tepat kualitasnya, tepat kuantitasnya, kan gitu. Tepat lokasinya, tepat waktunya, tepat biaya. Nah, tepat biaya ini bukan yang paling murah. Karena ini uang kita paling murah, tidak boleh. Betul-betul harga pasar. Jadi harga yang sesuai dengan harga pasar. Kemudian juga tepat penyedia. Nah, lakukanlah proses pemilihan secara transparan, terbuka, dan kompetitif. Kan gitu ya. Agar supaya terjadi persaingan. Karena apa? Kita punya misi juga bagaimana agar meningkatkan profesionalisme, kompetensi para pelaku usaha ini. Jadi mereka mendapatkan sesuatu itu dengan cara kompetitif. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip pengadaan. Nah, ini juga harus dilakukan. Artinya apa? Apapun yang benar dibelanjakan, tentunya harus efisien. Dengan biaya yang benar dikeluarkan, sasarannya maksimum, output-outcome-nya harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan organisasi, kan gitu ya. Kemudian juga manfaatnya harus maksimum juga, betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi visi misi organisasi, kan gitu ini. Jadi saya harapkan tetap ruhnya menggunakan Perpres. Dan itu pada waktu saya mendampingi beberapa BUMN gitu, yang tidak termasuk ruang lingkup Perpres, tapi pada holdingnya saya tetap sarankan ruhnya menggunakan Perpres. Karena walaupun gimana kan kita membelanjakan uang orang ya. Tapi kadang-kadang kita secara jujur aja, kalau kita membelanjakan uang pribadi lebih cermat, lebih hati-hati, dan lebih teliti kan gitu. Tapi manakala kita menggunakan uang amanah yang lain, nah kadang-kadang kita kurang teliti, kurang cermat, dan kurang hati-hati kan gitu ya. Akibatnya nanti akan berdampak pada hal-hal yang bersifat. Mungkin gitu Bu Nini ya. Oke, Pak, matur nuwun sarannya. Oh nih Bu Ari bertanya lagi Bapak, sebentar.
apakah boleh PPK tanpa mencantumkan rincian biaya penerapan SMKK, hanya daftar rekap saja pada aplikasi LPSE, tapi pada berkas sebenarnya lengkap seperti biaya personil mungkin. Gimana Pak? Baik, terima kasih Bu Ari. Ya, dalam arti SMKK ini kan itemnya cukup banyak ya. Ibu harus merinci masalah RKK, masalah lingkungan, kemudian masalah yang lainnya, dalam arti kalau itu sesuai dengan aturan yang ada di Permen PU, itu sah-sah aja. Tapi kalau tidak sesuai, itu yang harusnya diklarifikasi. Kenapa? Karena sekarang kan muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu kegagalan bangunan itu setelah selesai pekerjaan atau setelah selesai serah terima kedua. Nah, itu akan muncul kalau kegagalan bangunan itu harus mencermati umur rencana dari bangunan tersebut. Makanya di situ SMKK itu harus dirinci, Bu. Dirinci secara detail sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Permen PU nomor 1 tahun 2022 itu. Inilah yang harusnya menjadikan Ibu bisa mencermati apa yang tadi dikatakan Pak Son mengenai kualitas, kuantitas, kemudian harus mencermati program mutunya. Itulah yang menjadi pokok bahasan bahwa SMKK itu sangat penting untuk pekerjaan konstruksi. Entah itu konstruksi yang ada di sumber daya air, entah itu ada yang di Bina Marga maupun di Cipta Karya dan perumahan. Mungkin itu Bu Ari, supaya rincian itu jelas, karena di situ sudah mengandung nilai. Ya, paling tidak itu, Bu. Atau mungkin kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa closing statement saja mungkin ya Pak. Bisa diawali dari Pak Son dulu, supaya Pak Husni istirahat sejenak. Silakan Pak Son. Baik Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu sekalian untuk kita diskusi. Memang untuk yang Permen PU PR 1 nomor 22 ini memang masih baru sekali, artinya apa? Dan lagi sangat detail ya, mengatur tentang masalah analisa harga satuan dasar. Kenapa? Di dalam perkembangannya bahwa penyusunan harga analisa satuan dasar ini sangat penting sekali Bapak sekalian. Bagaimana agar kemudian didukung dengan hasil survei ya, yang dengan data-data informasi yang dapat kita pertanggungjawabkan. Artinya kita bisa membuat menyusun HPS betul-betul yang accountable gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita mau selamat itu ada 3 hal Bapak sekalian. Pertama, jangan sekali-sekali Bapak Ibu sekalian markup HPS. Jadi HPS itu adalah harga pasar di mana lokasi kegiatan itu berada. Itu penting. Jadi manakala Bapak Ibu markup, banyak sekali kasus-kasus ya, di beberapa proyek ternyata kasus hukum ya. Kemudian yang kedua, tentunya jangan juga Bapak Ibu sekalian berbuat fiktif. Artinya uangnya habis, barangnya tidak ada. Gitu. Nah, 2 hal inilah Bapak Ibu sekalian penting sekali. Oleh karenanya melihat perkembangan yang terjadi di lapangan, artinya Menteri PU bersama dengan tim semua menyusun harga analisa dasar yang paling baru ini. Nah, kemudian juga kenapa sekarang SMKK ini menjadi penting sekali Bapak sekalian. Dalam beberapa tahun terakhir ya, sekarang alhamdulillah sudah melandai, tapi 2-3 tahun yang lalu di depan istana, di depan Menteri PU, berapa banyak bangunan-bangunan yang roboh ya. Termasuk juga kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Ternyata waktu itu timbul masalah. Ternyata pada saat pelaksanaannya itu gorong-gorong itu malah tertutup. Akibatnya oleh tim ya, itu dari Kementerian PU ditutup sementara beberapa hari, kemudian baru itu bisa berjalan lagi. Nah, hal-hal seperti inilah sepakat secara nasional, bahkan di Kementerian PUPR dari mulai menterinya, dirjennya semua membuat satu komitmen akan melaksanakan SMKK secara
sangat benar ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Nah, demikian juga di dalam untuk SMK Bapak sekalian, ini ada yang paling baru tadi, Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 itu berupa pengganti dari SMKK tahun 21 tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian dipertegas lagi sekarang di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2022. Artinya kewajiban para penyedia, para pelaku usaha yang mengikuti tender dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus mengikuti hal-hal seperti itu. Gitu. Baik, terakhir Bapak sekalian, kami dari IAPDB Jawa Timur tentunya juga mohon maaf manakala dalam melakukan diskusi ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian. Kami mohon maaf ya, dan sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kebersamaan Bapak sekalian, dan jangan sungkan-sungkan manakala nanti ada hal yang ingin masih didiskusikan, silakan nanti bisa kontak dengan Mbak Reno gitu, dan teman-teman admin lain, nanti ada Mbak Upi dan seterusnya, atau barangkali bisa kontak langsung dengan Pak Husni Tamrin, tadi sudah ada kontak personnya ya, mungkin nanti silakan bisa kontak dengan, atau juga dengan saya silakan. Baik, demikian Bapak sekalian ya, sekali lagi selamat berpuasa bagi saudara-saudara saya yang muslim, selamat berpuasa dan selamat nanti melaksanakan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Mungkin kita tinggal beberapa hari lagi ya, kita akan juga ini banyak juga yang mau mudik ya. Ini sebentar lagi hari Jumat juga yang ASN ini, kalau saya sudah mantan ASN ya. Kalau Pak Husni masih ASN gitu, kalau saya sudah mantan ASN gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita tetap bersemangat terus ya. Nah, dan silakan Bapak sekalian, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saud Magenda untuk closing statement-nya. Sekarang kita beralih ke Pak Husni. Silakan untuk disampaikan Pak Husni setelah istirahat sejenak, Pak. Baik, Mbak Neno, terima kasih. Jadi tadi sudah diutarakan oleh Pak Son semuanya, jadi saya tinggal menambahkan aja. Paling tidak aturan yang ada di Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 ini perlu disikapi dalam arti terutama di bidang umum ya, yaitu memasukkan rincian-rincian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi itu memang betul-betul ada item tersendiri di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Oleh sebab itu, perlulah mari kita sosialisasikan bahwa SMKK itu sangat perlu di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Karena apa? Karena kita belum tahu, belum cermat terhadap umur rencana dari pekerjaan konstruksi sendiri. Oleh sebab itu, paling tidak pada tahap perencanaan maupun pada tahap perancangan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu perlu kita sikapi di dalam pelaksanaannya bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi ini sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian di dalam penyelenggaraan sosialisasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mensosialisasikan peraturan Menteri PU ini kepada rekan-rekan sejawatnya di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Mungkin itu, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu kepada Pak Husni dan Mbak Son Magenda, juga Bapak Ibu sekalian yang telah aktif dan berpartisipasi selama kelas berlangsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian telah kita lalui bersama. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Husni dan Pak Son Magenda serta Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada dan rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua serta menjadi ladang pahala dan amal jariah
hadiah bagi Pak Husni dan Pak Samadinda. Terkait pertanyaan lebih lanjut, sertifikat dan rekaman kelas daring akan kami sampaikan melalui WA Group. Mohon Bapak Ibu untuk tetap bertahan hingga semua tersampaikan. Namun jika telah tersampaikan, grup akan kami hapus dan Bapak Ibu akan kami arahkan untuk bergabung di Telegram. Di sana Bapak Ibu dapat melakukan diskusi lebih lanjut terkait pengadaan barang jasa pemerintah bersama narasumber kami dan alumni yang sudah tergabung sebelumnya. Atas nama panitia, kami mohon maaf dan dimaafkan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelum kelas daring berakhir, kita sambung dengan tangkap layar bersama. Silakan untuk ambil posisi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pengadaan. Mohon izin kelas kami cukupkan dan akhiri Zoom meeting hari ini.